Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Teori Konsumsi, yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Saya Timo Araham. Dan saya sebagai pemateri kedua, Dea Dinda Yunianti. Prinsip dan tingkat konsumsi dalam Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam dapat didefinisikan dengan memakan makanan yang baik, halal, dan bermanfaat bagi manusia. Pemanfaatan segala anugerah Allah di muka bumi adalah wujud ketaatan kepadanya. Namun, hal ini bukanlah berarti seseorang konsumen dapat mengonsumsi segala hal yang dikehendaki tanpa memperhatikan kualitas dan kemurniannya, atau mengonsumsi sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan hak-hak orang lain yang ada di dalamnya. Utility dan maslahah. Utility adalah ukuran kepuasan atau kebahagiaan yang diperoleh konsumen dari sekelompok barang. Utilitas ini bukanlah tujuan dari konsumsi dalam ekonomi Islam karena bersifat duniawi semata. Sementara, maslahah adalah tujuan untuk konsumsi memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Tidak peduli terhadap maslahah. Muslim yang tidak peduli terhadap maslahah, yakni manfaat fisik dan non-fisik, pahala dan berkah, maka ia hanya akan berusaha mencari kepuasan fisik yang maksimal dan mengkonsumsi setiap barang dan jasa dalam membahas pengambilan keputusan atas berbagai pilihan barang dan jasa yang ada, hanya untuk memaksimalkan kepuasan fisik semata. Digunakan pendekatan utilitas kardinal dan utilitas ordinal. Dan utilitas kardinal dibagi menjadi dua, yaitu total utility, TU, dan marginal utility, MO. Sedangkan pendekatan utilitas ordinal terbagi menjadi dua, yaitu kurva indifferent dan garis anggaran, atau disebut dengan budget line. Selanjutnya, kita akan membahas tentang total utility. Utility ataupun TU. Total utility adalah jumlah keseluruhan kepuasan atau manfaat yang diperoleh seseorang dari mengonsumsi sejumlah tertentu barang ataupun jasa. Ini adalah ukuran agregat dari kepuasan yang dirasakan setelah mengonsumsi beberapa unit produk. Contohnya, jika seseorang makan 3 buah apel dan memperoleh 10 unit kepuasan dari apel pertama, 8 unit dari apel kedua, dan 6 unit dari apel ketiga, maka utilitas total dari mengonsumsi 3 apel adalah 10 tambah 8 tambah 6 sama dengan 24 unit kepuasan. Jadi soalnya, seorang konsumen mengonsumsi kurma. Setiap kurma yang dia konsumsi memberikan utilitas ataupun kepuasan seperti berikut. Pada kurma pertama, dia mendapatkan 15 unit utilitas. Pada kurma kedua, 12 unit utilitas. Pada kurma ketiga, 9 unit utilitas. Pada kurma keempat, 5 unit utilitas. Dan pada kurma kelima, dia mendapatkan 2 unit utilitas. Maka, berapakah total utility yang diperoleh setelah mengonsumsi kelima kurma tersebut? Jawabannya bisa kita lihat untuk menghitung total utility ataupun TU. Kita harus menjumlahkan utilitas yang diperoleh dari setiap kurma. So, kita lihat di sini, keterangannya, U sama dengan besaran kepuasan dari seorang konsumen. Berarti unit utilitasnya. Dan X itu jumlah barang yang dikonsumsi. Berarti kurmanya. So, kita lihat, U sama dengan X dalam kurung X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 dan seterusnya. Jadi, U sama dengan X dalam kurung X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. U sama dengan, bisa kita lihat pada kurma pertama, dia mendapatkan 15 unit utilitas. Ditambah dengan kurma kedua, 12 unit utilitas. Dan pada kurma ketiga, dia 9 unit utilitas tambah kurma keempat, 5 unit utilitas. Dan pada kurma terakhir, yaitu kurma kelima, dia 2 unit utilitas. Maka, totalnya yaitu 43 utilitas. Jadi, total utility yang diperoleh konsumen setelah mengonsumsi 5 kurma adalah 43 unit utilitas. Marginal utility, MU. Marginal utility adalah tambahan kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari mengkonsumsi suatu unit tambahan suatu barang atau jasa. Dengan kata lain, ini adalah perubahan utilitas total saat konsumsi barang bertambah 1 unit. Contoh, jika setelah mengkonsumsi 2 apel, seseorang memiliki total utilitas 18, dan setelah mengkonsumsi apel ketiga, total utilitasnya menjadi 24, maka utilitas marginal dari apel ketiga adalah 24 dikurang 18, sama dengan 6 unit kepuasan. Soal, seorang konsumen mengkonsumsi kurma dan utilitas total yang diperoleh setelah mengkonsumsi beberapa kurma adalah sebagai berikut. Mengkonsumsi 1 kurma sama dengan 15 unit kepuasan, mengkonsumsi 2 kurma sama dengan 27 unit kepuasan, mengkonsumsi 3 kurma sama dengan 36 unit kepuasan, mengkonsumsi 4 kurma sama dengan 41 unit kepuasan, dan mengkonsumsi 5 kurma 43 unit kepuasan. Hitunglah marginal utility atau disebut dengan MU untuk melihat kurma yang dikonsumsi. Jawabannya, marginal utility dihitung sebagai selisih antara total utility dari 2 tingkat konsumsi berturut-turut atau MUN sama dengan UN dikurang U buka kurung N dikurang 1 tutup kurung. MUN adalah marginal utility dari kurma ke N, UN adalah total utility setelah mengkonsumsi kurma ke N, UN dikurang 1 adalah total utility setelah mengkonsumsi kurma ke N dikurang 1. Berikut perhitungan marginal utility untuk setiap kurma. Kurma ke-1, MU1 sama dengan 15 dikurang 0 sama dengan 15. Kurma kedua, MU2 sama dengan 27 dikurang 15 sama dengan 12. Kurma ketiga, MU3 sama dengan 36 dikurang 27 sama dengan 9. Kurma keempat, MU4 sama dengan 41 dikurang 36 sama dengan 5. Kurma kelima, MU5 sama dengan 43 dikurang 41 sama dengan 2. Marginal utility berkurang dengan setiap tambahan kurma yang dikonsumsi, sesuai dengan hukum utilitas marginal yang menurun. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pendekatan utilitas ordinal, yaitu kurva indifferent. Kurva indifferent. Kurva indifferent adalah kurva yang menunjukkan kombinasi dua barang atau jasa yang memberikan tingkat kepuasan yang sama kepada konsumen. Dengan kata lain, konsumen tidak memiliki preferensi terhadap kombinasi mana yang dipilih, karena kedua kombinasi memberikan kepuasan yang setara. Soal, seorang konsumen memiliki 2 barang yang dikonsumsi, yaitu kurma dan susu. Konsumen merasa indifferent atau tidak ada perbedaan dalam tingkat kepuasan jika membeli
kedua-duanya antara kombinasi berikut ini. Kombinasi 1 adalah 2 kurma dan 6 gelas susu. Kombinasi 2, 3 kurma dan 4 gelas susu. Kombinasi ketiga, 4 kurma dan 3 gelas susu. Kombinasi keempat sama dengan 5 kurma dan 2 gelas susu. Pertanyaannya, 1. Gambar kurva indiferen yang menggambarkan pilihan-pilihan konsumen ini. 2. Apa yang bisa Anda simpulkan tentang preferensi konsumen terhadap kurma dan susu? Maka jawabannya adalah, pertama, seperti yang dapat kita lihat, inilah bentuk kurva indiferennya. Kedua, dari kurva indiferen kita bisa menyimpulkan bahwa konsumen bersedia mengorbankan beberapa unit susu untuk mendapatkan lebih banyak kurma, tanpa mengubah tingkat kepuasan totalnya. 2. Dengan bertambahnya jumlah kurma, konsumen perlu mengurangi konsumsi susu agar tetap berada pada tingkat kepuasan yang sama. Ketiga, ini menunjukkan trade-off antara kurma dan susu. Semakin banyak kurma yang dikonsumsi, semakin sedikit susu yang dibutuhkan untuk mempertahankan tingkat kepuasan yang sama. Kurva indiferen ini mengilustrasikan preferensi konsumen yang seimbang antara kedua barang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang garis anggaran atau disebut dengan budget line. Garis anggaran budget line. Budget line adalah garis yang menunjukkan kombinasi maksimum dua barang yang bisa dibeli konsumen dengan pendapatan dan harga barang yang tetap. Garis ini mencerminkan batas kemampuan konsumen dalam mengkonsumsi dua barang berdasarkan anggaran atau pendapatan yang tersedia. Konsep utama budget line yaitu 1. Pendapatan konsumen, 2. Harga barang, 3. Kombinasi barang. Rumus budget line. M sama dengan P X kecil dikali X tambah P Y kecil dikali Y, di mana M sama dengan pendapatan konsumen, P X kecil sama dengan harga barang, X sama dengan jumlah barang, P Y kecil sama dengan harga barang, Y sama dengan jumlah barang. Soal. Seorang konsumen memiliki pendapatan sebesar 120.000 untuk dibelanjakan pada kedua barang, kurma dan susu. Harga satu buah kurma adalah 10.000 dan harga satu gelas susu adalah 6.000. Pertama, tuliskan persamaan budget line. Kedua, berapa kombinasi maksimum kurma dan susu yang bisa dibeli konsumen jika seluruh anggarannya digunakan. Ketiga, jika konsumen ingin membeli 6 buah susu, 6 buah kurma, berapa gelas susu yang masih bisa dibeli dengan sisa anggarannya? Jawabannya, diketahui M sama dengan 120.000, PX sama dengan 10.000, PY sama dengan 6.000. 1. Persamaan budget line. Maka persamaannya adalah 120.000 sama dengan 10.000 dikali X tambah 6.000 dikali Y. X disederhanakan, maka menjadi X tambah 0,6 Y sama dengan 12. 2. Kombinasi maksimum kurma dan susu. Kita bisa menghitung kombinasi maksimum dari masing-masing barang jika konsumen hanya membeli satu barang. Yang pertama, kombinasi maksimum kurma. Jika konsumen hanya membeli kurma, kita bisa membagi total pendapatan dengan harga kurma, yaitu X sama dengan 120.000 per 10.000 sama dengan 12 kurma. Kombinasi kedua yaitu maksimum susu. Jika konsumen hanya membeli susu, kita bagi total pendapatan dengan harga susu, yaitu Y sama dengan 120.000 per 6.000 sama dengan 20 susu. Jadi jika konsumen hanya membeli susu, ia bisa membeli maksimum 20 gelas. 3. Jika konsumen membeli 6 buah kurma, berapa gelas susu yang bisa dibeli? Untuk menghitung sisa jumlah susu yang bisa dibeli, kita substitusikan X sama dengan 6 ke dalam persamaan budget line. X tambah 0,6, Y sama dengan 12, menjadi 6 tambah 0,6 Y sama dengan 12. 0,6 Y sama dengan 12 dikurang 6, Y sama dengan 6 per 0,6, Y sama dengan 10. Jadi jika konsumen membeli 6 buah kurma, ia masih bisa membeli 10 gelas susu dengan sisa anggarannya. Konsumsi tidak hanya bertujuan untuk memperoleh kepuasan fisik, melainkan juga untuk